فإنما شفاء العي السؤال. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Baik, kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab kita di Fikih seputar Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Pulana yang tidak ingin disebutkan namanya. Ustadz izin bertanya, ya silahkan. Ustadz, kemarin ketika saya tengah membaca Al-Quran, tiba-tiba saya merasakan keluarnya haid. Nah, setelah itu saya bingung apakah saya melanjutkan baca Al-Quran saya atau saya menghentikannya, Ustadz. Pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita yang haid membaca Al-Quran, Ustadz? Terima kasih. Taib. Ini adalah pertanyaan yang memang seringkali ditanyakan oleh seorang wanita, yang dimana mereka bingung apakah mereka dalam keadaan haid boleh membaca Al-Quran ataukah mereka tidak boleh membaca Al-Quran. Jawabannya adalah boleh. Mereka dalam keadaan haid pun boleh membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat yang kuat dan pendapat yang dipilih oleh para ulama. Hujjah daripada pendapat ini adalah tidak adanya dalil yang sahih yang mengharamkan seorang wanita yang mengalami haid membaca Al-Quran. Tidak ada dalil yang sahih. Dan juga para ulama mengatakan haid adalah kondisi yang menghampiri wanita, yang dimana wanita tersebut tidak dapat menolak haid tersebut. Di samping waktunya juga relatif lama, apabila seorang wanita dilarang untuk membaca Al-Quran, maka hal tersebut akan menyebabkan hilangnya hafalan Qurannya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tak dapat dipungkiri lagi bahwa pada zaman Rasulullah SAW, seorang wanita juga mengalami masa haid. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka untuk membaca Al-Quran, dan juga tidak pernah melarang mereka untuk berzikir dan berdoa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menghadiri tempat dilaksanakan salat Id. Dan bahkan juga Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang haid untuk melakukan manasik haji kecuali tawaf di Baitullah. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bertalbiyah meskipun dalam keadaan haid. Dalam kesimpulan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang mengalami haid, dia diperbolehkan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bermanfaat untuk umat yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu Ustadz izin bertanya, ya silahkan. Kemarin ketika saya tengah membaca Al-Quran, kemudian saya pergi ke kamar mandi dan tak sadar ternyata di dalam saku ada Quran kecil, Ustadz, dan saya bawa ke dalam hamam. Pertanyaannya, apakah boleh saya membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi, dan apakah pada masalah ini ada khilafiyah di kalangan para ulama? Terima kasih. Taib. Memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang. Apakah boleh membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau WC? Memang para ulama berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC, hukumnya adalah makruh. Ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, yakni sahabatnya Imam Abu Hanifah, dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga kemudian pendapatnya sebagian fuqaha atau ulama ahli fikih madhab Hambali rahimahumullahu ta'ala. Adapun alasan pemakruhannya adalah kamar mandi itu adalah tempat disingkapnya aurat, sehingga disunnahkan menjaga Al-Quran dari tempat tersebut dengan tidak membawanya ke dalam WC ataupun kamar mandi. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau WC itu hukumnya boleh saja, tidak dimakruhkan. Ini adalah pendapatnya Muhammad bin Hasan, yakni sahabatnya Imam Abu Hanifah, dan kemudian pendapatnya fuqaha madhab Maliki, fuqaha madhab Syafi'i, dan juga sebagian fuqaha madhab Hambali rahimahumullahu ta'ala. Adapun dalil yang dijadikan landasan adalah tidak adanya nas yang melarang atau memakruhkan membaca Al-Quran di kamar mandi. Karena tidak adanya larangan dan juga tidak adanya nas yang melarang atau memakruhkan membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau WC, maka boleh-boleh saja ya, membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau WC.
Tetapi pendapat yang dipilih di sini adalah pendapat yang pertama, yakni hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau WC itu hukumnya adalah makruh. Tetapi ada beberapa kondisi yang dimana seseorang itu dibolehkan membawanya ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC. Yang pertama adalah ketika dikhawatirkan mushaf akan diambil oleh musuh atau anak kecil atau orang gila yang tidak mengerti bagaimana memuliakan mushaf Al-Quran. Bahkan bisa jadi juga wajib membawanya masuk ke dalam jika kemungkinan besar mushaf akan diambil oleh orang yang akan menghinakan Al-Quran. Nah, ini adalah kondisi yang dimana seseorang boleh membawa masuk Al-Quran ke dalam kamar mandi ataupun WC. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan menjadi penjelas bagi kita semua. Taib, para pendengar setia, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Nampaknya ini dari seorang penghafal Al-Quran. Ustadz izin bertanya, ya silahkan. Ustadz, kemarin ketika saya hendak ke hammam, tiba-tiba saya terpikir untuk memurojaah hafalan saya, Ustadz. Nah, pertanyaannya, apakah saya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran di dalam kamar mandi atau sejenisnya, Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya, Ustadz. Taib. Hukum membaca Al-Quran di dalam kamar mandi ataupun WC, maka hukumnya sama seperti membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi ataupun WC, yakni hukumnya adalah makruh. Alasannya apa? Meskipun tidak ada dalil khusus yang memakruhkannya, tetapi banyak sekali dalil-dalil umum yang menegaskan keharusan menjaga Al-Quran, keharusan untuk memuliakan Al-Quran, dan kemudian memeliharanya dari perkara yang menghinakan dan merendahkan kedudukan Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini adalah termasuk ibadah, dan sementara kamar mandi itu bukanlah tempat yang layak untuk beribadah. Maka daripada itu, hukum membaca Al-Quran di dalam kamar mandi ataupun WC hukumnya adalah makruh. Wallahu ta'ala a'lam.